Cek 1 2 3 dicoba. Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa adbisatal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amin ya rabbal alamin. Khadifiddin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pertama kalinya pada kesempatan malam hari ini marilah kita senantiasa memanjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat, nikmat dan hidayah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita diberikan kesempatan oleh Allah, kita kumpulkan oleh Allah di masjid yang penuh barakah ini fa insyaallah untuk menunaikan salah satu amal ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, yang kita awali dengan sholat isya berjamaah, kemudian kita lanjutkan dengan majelis ilmu. Fa insyaallah segala keutamaan atau amalan yang kita lakukan tadi memiliki keutamaan yang sangat luar biasa. Salat isya berjamaah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam itu seperti orang yang salat setengah malam. Kemudian Rasulullah melanjutkan lagi di dalam hadisnya, barang siapa yang salat isya berjamaah kemudian subuhnya juga berjamaah, maka seakan-akan ia sholat semalam suntuk. Jadi isyanya jamaah, subuhnya berjamaah, nilai sholatnya itu seperti orang yang sholat semalam suntuk, semalam suntuk tidak tidur sama sekali. Masya Allah, itu salah satu keutamaannya. Belum lagi disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa orang yang sholat berjamaah selama 40 hari, dan ia tidak pernah ketinggalan takbir bersama imam, maka kata Rasulullah dalam hadisnya menyebutkan falahu baro'atani, maka ia mendapatkan 2 kebebasan. Apa kebebasan yang dimaksud oleh Rasulullah? 2 kebebasan yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah ia terbebas dari siksa api neraka, dan yang kedua adalah terbebas dari penyakit kemunafikan. Jadi 2 hal inilah yang disebutkan dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, keutamaan yang didapatkan oleh orang yang senantiasa menjaga sholat berjamaahnya di masjid
dan tidak pernah ketinggalan takbir bersama imam. Dalam artian sholatnya tidak pernah masbuk. Datangnya ke masjid itu sebelum imam, ya, sebelum iqomah dikumandangkan, bukan setelah iqomah dikumandangkan. Makanya untuk mendapatkan atau meraih keutamaan-keutamaan tersebut, maka kita harus benar-benar perhatikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena rutinnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kebiasaan kita dalam menunaikan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itulah yang akan menentukan bagaimana akhir kehidupan kita. Apakah kita termasuk hamba Allah yang akan mendapatkan husnul khotimah, ataukah naudzubillah min dzalik termasuk hamba Allah yang su'ul khatimah. Itu semuanya tergantung amalan, kebiasaan hidupnya seorang hamba ketika hidup di dunia. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Kemudian salat beriringan salam kita curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan kepada para pengikutnya yang senantiasa berpegang teguh dengan syariat yang telah dibawa Rasulullah hingga akhir zaman. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah kajian yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam hari ini, tema yang kajian yang akan kami sampaikan adalah tentang 5 sebab su'ul khotimah atau sebab-sebab su'ul khotimah. Kenapa seorang hamba itu bisa jatuh pada su'ul khotimah? Itu dikarenakan 5 sebab yang disampaikan oleh salah seorang ulama salaf yang bernama Abdullah bin Alawi Al-Haddad di dalam kitab Sabilul Iddikar, yang mana beliau menyebutkan tentang 5 golongan orang yang dikhawatirkan wafat dalam keadaan su'ul khotimah. Suatu ketika beliau ditanya oleh seseorang tentang apa yang menyebabkan seorang hamba itu atau seorang manusia di akhir hayatnya mengalami su'ul khotimah. Maka kemudian beliau mengatakan, aksaru may yakhsha alaihi su'ul khotimah. Para ulama itu menyebutkan atau berkata bahwa orang-orang yang paling dikhawatirkan akan jatuh pada su'ul khotimah di akhir hayatnya, kemudian beliau menyebutkan wa na'udzubillah min dzalik, dan kita berlindung Allah dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari hal yang demikian itu. Beliau menyebutkan itu disebabkan karena 5 perkara atau 5 hal. Apa 5 hal tersebut? Syekh Abdullah bin Alawi Al-Haddad kemudian beliau menyebutkan, para ulama menyebutkan sebab yang pertama yang menjadikan seorang hamba itu jatuh pada su'ul khotimah adalah dikarenakan al-mutahawin. Al-mutahawinu itu bermakna lalai, jatuh pada kelalaian, termasuk orang-orang yang lalai dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya melalaikan ibadah, terutama ibadah sholat. Inilah suatu hal yang harus kita perhatikan, bahwa manusia hidup di dunia ini diciptakan oleh Subhanahu wa taala, golongan jin dan manusia, tujuannya tidak lain adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka menyalahi tujuan hidup yang sudah ditetapkan oleh Subhanahu wa taala, mereka lebih memilih hidup kesenangan dunia dengan berlimpah harta, mengejar kesenangan dunia dijadikan tujuan utamanya, sehingga banyak orang yang jatuh pada kelalaian, termasuk al-ghafilun, termasuk orang-orang yang ghafil. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan dalam surat Al-A'raf ayat 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Walaqad dara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Surat Al-A'raf ayat 179. Dan ini menjadi perhatian buat kita semuanya dan harus benar-benar kita perhatikan. Allah mengabarkan di dalam ayatnya, walaqad dara'na li jahannama, dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam itu kebanyakan ya katsiron minal jinni wal insi, kebanyakan penghuninya itu dari golongan jin dan manusia. Allah Subhanahu wa taala mengisi neraka jahanam itu kebanyakan dari golongan jin dan manusia. Apa sebabnya yang menjadikan mereka ini ya termasuk makhluk yang ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam neraka jahanam? Allah menyebutkan di dalam ayat yang selanjutnya atau lafaz yang selanjutnya, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka punya hati, mereka memiliki hati, akan tetapi tidak dipergunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk mencintai Allah. Mereka memiliki hati tapi tidak digunakan untuk mencintai Rasulnya. Mereka memiliki hati tidak digunakan untuk mencintai ajaran Islam. Mereka memiliki hati akan tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Inilah salah satu sebab yang menjadikan seseorang itu jatuh pada kelalaian. Inilah salah satu sebab seorang itu terjatuh pada kelalaian, sehingga karena kelalaian yang dilakukannya itulah ya salah dalam penempatan cinta, salah dalam penempatan rasa takut, salah dalam menempatkan ketaatan ya, sehingga kemudian mereka menjadi ya makhluk atau menjadi orang yang dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka jahanam. Karena apa demikian? Karena cintanya itu ya cintanya ditujukan pada cinta yang keliru ini, Pak. Cinta dunianya lebih besar daripada cinta kepada akhirat. Akhirnya yang terjadi ya matanya, telinganya, seluruh anggota tubuhnya itu pun diperintah oleh hatinya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Aktivitasnya dari bangun tidur sampai kemudian tidur kembali itu tidak ada nilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Itu karena mereka memiliki hati tidak dijadikan sebagai ya, tempat untuk memahami ayat-ayat Allah. Kemudian Allah melanjutkan di dalam ayatnya dengan mengatakan, walahum a'yunul la yubsiruna biha. Mereka memiliki mata akan tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Mereka memiliki telinga, walahum adhanul la yafqahuna la yasma'una biha. Mereka punya telinga akan tetapi tidak dipergunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah ya. Mereka punya mata tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit yang begitu luas, bisa berdiri tegak tanpa adanya tiang ya. Mereka sudah diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanda-tanda kekuasaannya ya. Ketika mereka pergi haji, ketika mereka melihat orang yang pergi umroh kan begitu, bagaimana tanda-tanda kekuasaan Allah itu dilihat secara langsung, itu bisa bahwasanya kisah orang-orang yang terdahulu sebelum kita itu benar-benar dikisahkan oleh di dalam Al-Quran. Dan ketika kita berangkat haji ataupun umroh itu mampu atau bisa melihat secara langsung. Akan tapi banyak orang yang kemudian
Ya, sebagian orang itu tidak memikirkan hal yang semacam itu. Mereka punya mata tapi ya melihat, tapi mereka tidak mau untuk kemudian mengikuti, meyakini kebenarannya. Maka naudzubillah min dzalik. Orang-orang yang semacam inilah orang-orang yang menukarkan nikmat akhirat dengan untuk mendapatkan secuil kenikmatan dunia. Ya, mereka tahu betul Al-Quran itu berbahasa Arab, tapi ya itu Pak, ya, justru malah benci dengan bahasa Arab. Ya, maunya kitab Al-Quran itu bahasanya bahasa Indonesia. Ya. Andanya pakai bahasa Arab, oh, jangan pakai bahasa Arab, kita Islam Nusantara kok. Ya, pakai bahasa Indonesia, ya tidak bisa. Karena ketentuan syariat itu sudah ditentukan oleh Subhanahu wa taala. Jangan sampai seperti orang Hindu di India, Pak. Naudzubillah min dzalik, yang hari ini ya kaum muslimin di India itu baru dalam keadaan kesulitan atau terdolimi. Mereka tidak bisa bebas untuk menjalankan ibadah sebagaimana kita bebas menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimah yang memakai jilbab ya, itu sudah ditetapkan sebuah aturan, tidak boleh kaum muslimah yang ada di sana itu memakai jilbab. Nek ketahuan di jalan langsung dicegat, disuruh nyopot. Ya. Itu di sana keadaannya seperti itu. Tapi mereka, yakni orang-orang Hindu di sana, karena tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya, tidak mendengarkan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah, sehingga mereka pun salah dalam menempatkan sesuatu, ya. Mereka dolim terhadap sesuatu yang seharusnya itu bukan pada tempatnya. Ya. Kalau kita kaum muslimin di Indonesia menempatkan hewan seperti sapi, Pak, yaitu sebagai hewan peliharaan atau hewan ternak yang itu dimanfaatkan oleh manusia, karena Allah menciptakan hewan tersebut untuk dimanfaatkan oleh manusia. Tak berbeda dengan orang Hindu yang ada di sana. Sapi itu kalau di sini dijadikan hewan kurban, kalau di sana dimuliakan. Dimuliakan, saking dimuliakannya dengan cara yang berlebihan, air kencingnya itu dibuat rebutan. Mereka meyakini itu bisa mendatangkan keberkahan. Yang lebih ekstrim lagi, kotoran sapinya ditempatkan di sebuah kolam, dicampur dengan air, kemudian dibuat berenang. Berenang itu dengan keyakinan mereka apa? Ngalap berkah. Lah nek kebagi kita yo itu ya ora waras kan begitu ya. Ya. Ambune ra karu-karuan kan gitu Pak ya. Bahkan sampai ada seorang anak kecil itu sudah doktrinnya sudah dari kecil Pak. Anak kecil ya itu apa namanya keramas itu pakai air kencing sapi Pak. Sengaja pagi-pagi nunggu sapi kencing. Ya, sambil bawa ember itu ya sama sampo. Ya, ketika airnya apa sapinya itu kencing, ya ini dibilas rambutnya ini pakai ya air kencing sapi, dan mereka meyakini itu keberkahan yang luar biasa. Kenapa bisa demikian? Itulah manusia ketika mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah, mereka tidak memahami, tidak menggunakan matanya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, mereka tidak menggunakan telinganya untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Maka betul Allah sampai kemudian mengatakan di dalam ayatnya, bagi orang yang semacam itu Allah mensifatkan mereka, Allah mencela mereka dengan mengatakan apa? Ulaika kal an'am. Mereka itulah orang-orang yang seperti hewan ternak. Ya. Sampai dikatakan oleh Allah balhum adol. Bahkan mereka itu lebih sesat daripada hewan. Itu nek kalau manusia tidak menggunakan hatinya, tidak menggunakan matanya, tidak menggunakan telinganya untuk memahami
ayat-ayat Allah atau tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menyebutkan mereka ulaika kal an'am. Mereka itulah ya manusia yang seperti binatang ternak, sampai Allah menyebutkan balhum adal. Bahkan mereka lebih sesat, bahkan mereka lebih keliru ketimbang hewan. Ya, hewan ternak bahkan itu dikatakan oleh Allah lebih baik daripada mereka. Kok bisa seperti itu? Iya, Pak. Ya. Tidak ada kemudian binatang itu, kalau manusia kan yang tidak menggunakan hati, mata ataupun telinga untuk memahami ayat-ayat Allah, yang terjadi ya mereka kehidupannya tidak ada aturan sama sekali. Ya. Kalau mereka diseruduk sapi itu malah seneng ya. Tapi nek sapi nek digodho manusia kan ya ngamuk. Tapi itulah yang terjadi. Ya. Itulah orang-orang Hindu yang memang ekstrim, yang kaum ekstrim itu sampai seperti itu. Ya. Bahkan kaum muslimah yang lewat dengan menutup auratnya, maka jilbab itu disiram pakai air comberan, disiram pakai air kotor. Ya. Mereka susah hari ini, Pak, ketika yang memegang satu kekuasaan itu adalah orang-orang yang benci kepada Islam. Maka naudzubillah min dalik. Ya. Di Indonesia tidak seperti itu. Ya. Tapi ya mudah-mudahan ya kita dijauhkan dari orang-orang yang semacam itu. Amin. Baik, kita lanjutkan. Kemudian Allah mengatakan ulaika humul ghafilun. Kenapa bisa seperti itu? Karena mereka itu adalah orang-orang yang lalai. Maka para ulama di dalam menafsirkan ayat tersebut bahwa ayat yang mulia ini mengajarkan kepada kita sebab seorang jatuh pada kelalaian itu karena 3 hal. Apa itu 3 hal tersebut? Punya atau memiliki hati tapi tidak gunakan untuk memahami ayat-ayat Allah. Yang kedua, mempunyai mata atau memiliki mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan yang ketiga adalah memiliki telinga ya, tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah. Inilah 3 sebab pokok ya, manusia itu jatuh dalam kelalaian. Maka hendaknya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari ya, sifat lalai, Pak. Karena termasuk diantaranya para ulama juga menyebutkan bahwa kita tahu bersama bahwasanya kesibukan di dunia ini ya, kesibukan manusia itu dibagi menjadi 2. Ada orang yang disibukkan dengan kebaikan atau dengan amalan-amalan solih. Ada orang yang disibukkan dengan kemaksiatan. Kalau orang yang disibukkan dengan amalan solih atau amalan kebaikan, seluruh aktivitas hidupnya dari dia bangun tidur benar-benar ia perhatikan. Ya, benar-benar ia perhatikan. Dalam artian diperhatikan itu ia tidak membiarkan dirinya jatuh atau melakukan perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Maka bagi orang yang bisa menguasai dirinya dari aktivitas hidupnya dari pagi sampai kemudian malamnya atau malam sampai paginya, ia senantiasa melakukan amalan-amalan kebaikan. Inilah tanda-tanda seorang itu senantiasa mengedepankan akhirat atau ingat kepada Rabb-nya. Tapi sebaliknya, ketika aktivitas hidupnya itu dimulai dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, disibukkan dengan kemaksiatan-kemaksiatan yang lainnya atau selanjutnya, maka inilah orang yang akan mendapatkan kerugian di akhirat nanti. Pun demikian pula ya, dalam tujuan hidup manusia disebutkan dalam kitab Ushul Dakwah itu dibagi jadi 2. Ada yang orang yang tujuan hidupnya adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya, dan dunia pun tetap dikerjakannya. Ada yang tujuannya dunia tapi akhirat kemudian dilalaikannya. Maka di antara ini posisi kita berada di mana kan begitu.
Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu kepada kita. Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita sampai pada hari ini. Maka kita perlu muhasabah diri. Sudah berapa banyakkah kebaikan yang sudah kita kumpulkan dan sudah berapa banyakkah dosa yang sudah kita kerjakan? Karena di dalam surat Al-Qari'ah ya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwasanya nanti ketika di yaumul hisab, di yaumul mizan, manusia itu dibagi menjadi dua ya, ada orang yang ditimbang berat timbangan amal kebaikannya, ada orang yang ditimbang oleh Allah ringan timbangan amal kebaikannya. Dan Allah pun sudah mengabarkan di dalam ayatnya, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah. Maka adapun orang-orang yang berat timbangan amal kebaikannya, mereka nanti adalah orang-orang yang mendapatkan kehidupan yang memuaskan, jadi mendapatkan nikmat akhirat yang nikmat itu tidak pernah ya, terputus, senantiasa mengalir, tidak terbatas nikmatnya. Sebaliknya Allah mengatakan pada ayat yang selanjutnya, wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Dan kita tahu Pak, dan orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, dan adapun orang yang ringan timbangan amal kebaikannya, fa ummuhu hawiyah, maka tempat kembalinya adalah hawiyah. Apa itu hawiyah? Ya, wa ma adraka ma hiya, apa itu yang dimaksud dengan neraka hawiyah? Maka Allah menjawab dan mengatakan narun hamiyah, api yang menyala, api yang membakar, api yang menghanguskan, api yang menghancurkan segalanya. Kalau dalam tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan ya, seandainya gunung dimasukkan ke dalam neraka hawiyah, maka akan sekali masuk itu langsung ya, terbakar, hangus, kemudian menjadi hancur, menjadi seperti abu. Naudzubillah min dzalik. Itu aja gunung, apalagi manusia ya. Maka mari, mumpung kita masih ada kesempatan, jangan sampai kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang lalai dari mengingat akhirat. Segala aktivitas kita itu insya Allah bernilai ibadah jika kita senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bangun tidur berdoa ya, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nilainya ibadah. Jenengan kemudian pergi ke kamar mandi, sebelum masuk berdoa. Apa Pak doanya? Allahumma inni a'udzubika minal khubusi wal khaba'ith. Ya, selesai kamar mandi, kemudian kita berdoa lagi, ingat kepada Allah, ghufranaka, atau alhamdulillahilladzi sampai selanjutnya ya. Segala aktivitas kita bisa bernilai ibadah Pak. Pakai pakaian ada doanya juga ya. Bismillah, Allahumma inni as'aluka min khairihi wa khairima huwalahu wa udzubika min syarihi wa syarima huwalahu. Pakai pakaian sesuai dengan edaran Rasulullah. Nek kancingkan baju mulai dari atas, bukan dari bawah ya. Jadi semuanya ada nilainya ibadah di Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau bagi ada yang kancingnya dari atas, ini pakai kilas apa namanya? Sreting. Ya tetap dari bawah, enggak bisa dari atas. Kan begitu ya. Ya beda. Tapi ketika yang penting adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum kita memakainya. Bahkan bagi ibu-ibu yang suka berdandan di depan kaca, itu pun juga ada doanya. Apa doanya Pak? Bismillah. Napa Bu? Allahumma kama hasanta khalqi fahasin khuluqi. Doa untuk kebaikan diri kita sendiri.
Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita setiap sesuatu berdoa kepada Allah, sebelum tidur kita ya zikir dengan ucapan kalimat tahlil, kemudian kita baca ayat kursi. Itu dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, jika tidur kita itu adalah tidur yang terakhir, setelah tidur enggak bangun-bangun lagi, maka kata Rasulullah apa? Ia akan digolongkan sebagai hamba Allah yang mati dalam keadaan husnul khatimah. Biasanya begitu napa mboten? Alhamdulillah, saya husnudon saja ya, husnudon semuanya seperti itu. Jadi biasakan sebelum tidur wudu ya, akhiri hari kita dengan memperbanyak zikrullah, kemudian terutama baca ayat kursi ya, sebelum tidur baca ayat kursi. Itu enggak dibaca ketika selesai sholat saja Ustaz, tidak ya, dibaca sebelum tidur. Jenengan baca zikir, kemudian baca ayat kursi, setelah itu doa bismika Allahumma ya. Sebenarnya dalam hadis Rasulullah yang benar itu bukan ahya wa amut, tapi amutu wa ahya. Bismika Allahumma amutu wa ahya, bukan ahya wa amut. Kenapa seperti itu Pak? Karena artinya kan berbeda ya. Kalau dengan menyebut namamu ya Allah, aku mati dan aku hidup, setelah mati kemudian Allah hidupkan, itu kalau amutu wa ahya. Tapi nih kalau kita bacanya bismika Allahumma ahya wa amut, dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati, berurip terus mati, krungu andan dadine ora tangi lah mati ya. Jadi yang betul dalam hadis Nabi lafadznya itu bukan ahya wa amut, tapi amutu wa ahya. Itu yang kita dapatkan dalam kitab Hisnul Muslim ya. Tapi ini kalau diajarkan di anak-anak kok ahya wa amut ya. Dimaklumi ya, kalau hari ini karena sudah disampaikan, jadi kan nanti kalau tidur ya itu jangan ahya wa amut, tapi amutu wa ahya, bismika Allahumma amutu wa ahya, seperti itu, supaya Allah membangunkan kita lagi gitu loh. Maksudnya doanya itu bukan setelah hidup kemudian dimatikan lagi. Nanti kalau hidup dimatikan lagi ya kerunguan dan subuh ya enggak, adzan subuh enggak dengar nanti kan begitu. Bablas. Baik, kita lanjutkan. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, itu yang pertama. Jadi sebab yang menjadikan seorang itu jatuh pada kelalaian adalah karena melalaikan ibadah, terutama ibadah sholat. Ini ya, Allah menyebutkan dalam surat Al-Ma'un ayat yang keempat dan yang kelima, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa mereka? Mereka adalah orang yang lalai dalam sholatnya. Kalau ini sudah pernah disampaikan bahwa Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan bahwa sahabat Abdullah bin Abbas itu menjelaskan maksud lalai di dalam sholat itu bukan meninggalkannya sama sekali, akan tetapi suka menunda-nunda waktu dalam mengerjakannya. Kalau saya husnudon jamaah al-falah, baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu, tidak ada yang suka nunda-nunda sholat ya. Insyaallah ya. Alhamdulillah ya, ramaikan Masjid Al-Falah ini 5 waktu ya, tidak hanya maghrib dan isya, 5 waktu, maghrib, isya, subuh, duhur, asar ya. Kalau bisa jamaahnya seperti sholat Jumatan, oh ya, kalau bisa ya, terutama waktu subuh ya, karena masjid itu benar-benar dikatakan makmur dan hidup kegiatannya itu dilihat pada waktu subuhnya. Kalau subuhnya ya jangan
di beberapa tempat ya, saya miris Pak ya, masjid kuwedi tingkat sing salat buwong 5 gelintir ya, ngono kipase dionekke kabeh wus 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 mulane terus nek masuk masjid aroma minyake niku khas ya. Napa Pak? Minyak angin. Ya kadang-kala sing ngandan mawon ya ajek ya wis ditambahi watuk-watuk embekan ngene ku jan ya. Ya canom-nome sing ra enek ya. Jangan sampai seperti itu. Ya, itu pernah saya dapatkan itu di waktu saya perjalanan keluar kota, ada acara di sana ya, cari masjid, ada satu masjid atau satu musola sing ngandan sih ngelik gitu Mbaknya, ngelik dalam artian kudu rak kuat andan tapi jadi peksokno ya, sampai situ ya ternyata orangnya itu sudah umur 65 ke atas ya. Saya tanya, masih nunggu jamaahnya Pak? Jamaah nggih kula Mas. Niki alhamdulillah wonten jenengan ya. Ono acara nggih, kula wonten acara. Niki nembe wonten seminar teng mriku, kita nginap di sini, Pak. Ya, musolanya adanya itu, Pak. Ya Allah. Iya, saya terbiasa subuh itu nggih sing andan, ya sing ngomati, ya sing imami, ya sing jamaah, ya Allah ya. Padahal kalau waktu subuh sama subuh, maghrib sama isanya saya dapatkan itu jamaahnya lumayan Pak, lumayan itu musolahnya. Tapi subuh itu cuma satu orang tok, lah yang lainnya mana? Ya masih tidur Mas. Ya Allah. Nah, inilah alhamdulillah kalau di Masjid Al-Falah tidak seperti itu nggih. Alhamdulillah. Ya. Gerakan subuh berjamaah ini harus benar-benar digaungkan, disiarkan. Ya, sudah pernah pergi ke Joko Kerian, ya pernah studi banding ke sana, lihat bagaimana jamaah subuh yang ada di sana. Masya Allah, saya benar-benar terkagum-kagum Pak. Ya, jamaah penuh dari bawah sampai lantai atas. Itu 24 jam masjidnya ramai. Ya. Ya. Maka program-program yang seperti itu perlu kita hidupkan. Baik. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah, ini baru satu ya Pak ya. Kalau saya lanjutkan ini selesai jam 10 lebih nih. Baik, saya singkat saja. Adapun sebab yang kedua, su'ul khotimah, itu adalah suka meminum minuman khamr. Disebutkan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahaya dari miras itu di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan ada pada 5 tempat. Ada 3 bahaya mendasar ya, 3 bahaya mendasar dari meminum minuman keras. Di dalam surat Al-Maidah ayat yang ke-90 yang pertama Allah sebutkan bahwasanya miras atau minuman keras itu merupakan perbuatan setan. Jadi orang yang gemar minum khamr itu ya, dia mengikuti perbuatannya setan. Kata Allah dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu wal azlamu rijsun min amalis syaiton fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamr, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan setan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Jadi ini yang pertama. Adapun ayat yang kedua Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa ayat 43 tentang bahaya dari khamr atau keburukan yang akan menimpa seorang hamba. Jadi larangan sholat ketika mabuk jelas ya. Larangan sholat saat mabuk. Allah mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara
hatta ta'lamu ma taquluna wala junuban illa abir sabilin hatta tagtasilu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu salat sedangkan kamu dalam keadaan mabuk. Yang namanya orang mabuk itu dia tidak sadar tentang apa yang ia ucapkan. Ketika saya baca dalam tafsir Ibnu Katsir, demikian pula dalam kitab fikih, Pak. Orang yang mabuk itu adalah orang yang hilang akalnya, hilang kesadarannya. Makanya kemudian sampai disebutkan itu tentang bagaimana hukum orang yang sholat sambil ngantuk. Ya. Boleh atau tidak, Pak? Sholat sambil ngantuk. Pernahkah kita sholat sambil ngantuk? Pernah. Saking capeknya, ya, berdiri lama, imamnya bacanya panjang, ya, kita capek, apalagi ada AC yang dingin seperti ini. Wah, tahu imamnya sudah rukuk masih berdiri terus. Ya, sampai sujud kaget, Allahu Akbar, dikira rukuk, kita rukuk, loh kok sujud nih. Wah, imamnya lali ki mau. Padahal dekne sing ngantuk. Wah, ini kan bahaya. Ya. Karena kebiasaan, Pak. Dulu ketika saya di pondok itu sampai perkara ini dimunakosahkan, ya, dibahas dalam masalah fikih. Ya, pelajaran di pondok dulu ketika setelah selesai sholat subuh itu tidak ada satu kegiatan munakosah fikih, itu membahas tentang satu permasalahan, diantaranya mengangkat bagaimana hukum sholat sambil ngantuk. Karena melihat fenomena santri baru, ya, santri baru, karena tidak terbiasa bangun jam 3, itu pasti kalau sholat subuh, kalau sudah sujud itu nggak bangun-bangun, Pak. Ya, sampai imamnya salam itu masih sujud terus itu, Pak. Baru disenggol. Ketika disenggol, Allahu Akbar, dia berdiri. Nolahnya, loh kok bar. Itu seperti itu. Karena sering mendapatkan seperti itu sampai diangkat dalam munakosah fikih. Akhirnya kami sampai kemudian di situ berbagai macam hukum, ya, dari pendapat para ulama sampai disebutkan hukumnya sama dengan orang yang sholat sambil mabuk, sampai seperti itu. Loh kenapa demikian? Ya, sholatnya sambil tidak sadar, setengah sadar. Ada ketika ruku, ya, diem lama, kadang-kadang bacanya karena sambil ngantuk bacanya ya ala kadarnya, ya. Ruku bukannya subhana rabbiyal adzim, malah yang dibaca subhana rabbiyal a'la, ya. Kadang-kadang, ya, tahiyat selanjutnya lu sudah kehilangan, Pak. Tahu-tahu terus kemudian saya mana tadi ya bacanya, ya. Yang paling celakanya itu kalau sampai rukunnya itu tertinggal. Ya, rukunnya ada yang terlewatkan, ya. Sholatnya jumlahnya ada yang kurang karena sebab ngantuk. Makanya Nabi SAW itu beliau berpesan kepada kita dalam hadisnya, ya, ketika kita hendak sholat sedangkan kita ngantuk berat, maka perintahnya apa? Fal yarkut hatta yadhaba anhan naum. Maka tidurlah sejenak sampai kemudian rasa kantuknya itu hilang, ya. Tiduran, Pak, ya, bukan kemudian wow turu sak plus-plus ini nek ngono. Sak tangi-tangine, wah ini nanti disalahartikan seperti itu, bahaya ini, ya. Baik. Jadi itu yang harus kita perhatikan, jangan sampai kita sholat sambil ngantuk, ya. Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 219 tentang bahaya dari kita meminum minuman keras, termasuk dosa besar, kata Allah di dalam ayatnya. Dan Allah Subhanahu wa taala
akan memberikan siksa yang berat kepada orang-orang yang membiasakan hidupnya dengan tadi miras. Apalagi dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, Rasulullah SAW dengan tegas mengatakan khamr itu telah dilaknat zatnya, orang yang meminumnya, orang yang menuangkannya, orang yang menjualnya, orang yang membelinya, orang yang memerasnya, orang yang membawanya, orang yang meminta untuk dibawakan, dan orang yang memakan harganya. Semuanya dilaknat oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Meskipun tidak minum tapi adol podo wae. Ya. Saya tidak minum juga ada yang jual, saya cuma ikut membawakan, sama saja. Ya. Sampai seperti itu dalam hati. Nah, digawe pijet ke Ustadz. Ya, buat campuran ini dan itu. Ya, ini beda lagi dalam masalah hukumnya. Yang jelas dalam masalah khamr yang dimaksud adalah untuk dikonsumsi, itu yang tidak diperbolehkan. Jadi orang yang terbiasa seperti itu Allah akan matikan ia dalam keadaan su'ul khotimah, ya, mati dalam keadaan mabuk, karena na'udzubillah min dzalik. Ya, ada yang seperti itu, Pak. Adapun yang ketiga, sebab su'ul khotimah adalah orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Jelas. Ya, sebaik apapun orangnya dalam sosial atau dalam ibadahnya, ketika ia berperilaku buruk kepada orang tuanya, membuat sakit hati orang tuanya, itu menjadikan su'ul khotimah, Pak. Contoh nyata dalam kejadian ini itu bukan hanya malin kundang. Kalau malin kundang kan ya, cerita ada yang menyebutkan dongeng, tapi yang nyata pada masa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada seorang sahabat yang bernama Alqamah. Ya. Orangnya dikenal sebagai orang yang solih, taat kepada ibunya ketika masih bujang. Tapi ketika setelah menikah, cintanya kepada istri lebih besar daripada cintanya kepada ibunya. Sehingga setiap apa-apa sesuatu itu selalu istriku, istriku, istriku. Beli oleh-oleh pun juga demikian. Apa yang diminta oleh istrinya dibelikan. Ibunya dibelikan enggak? Ya dikasih, Pak, tapi tidak seperti ibunya. Sampai puncaknya ya, Alqamah itu membelikan baju sing kanggo bojone regane rada larang apik, sing ibuke ya sangger sekedar jarik ngoten niku sana. Ya. Ibunya datang karena Alqamah pulang dari luar kota. Ya, ini singkat ceritanya itu, sampai kemudian disambut oleh Alqamah, diambilkan baju, kemudian diminta untuk dicoba. Terus kadung seneng, Pak, dijejel apike klambine. Ya. Terus kemudian ibunya bertanya, ini untukku? Bukan, itu untuk istriku, Ibu, ini yang untuk jenengan. Loro hati, Pak, bar didelok bahane. Ya wis pokoke didelok kaine, bahane, modele kok adoh. Ya, sakit hati kemudian pulang. Puncaknya ya sampai mau cicip jajan aja ndak boleh. Ya, kalau nggak diizinkan sama istrinya. Ibunya sakit hati, pulang, Pak. Apa yang terjadi? Singkat ceritanya ketika Alqamah jatuh sakit, yang sakitnya itu membawa ia pada kematian, tapi di penghujung hayatnya ini sampai istrinya atau orang lain itu tidak ada yang tega melihat kondisi Alqamah. Dikatakan mati ya ora kaya wong mati, ya jek urip, masih hidup. Dikatakan hidup, dia seperti orang yang mati, merasakan sakit yang luar biasa dalam sakaratul mautnya, dalam nazaknya. Nazak lama ndak mati-mati, Pak, itu. Sampai Rasulullah datang menjenguknya, kemudian ditanya, adakah Alqamah ini orang tua? Ada ya Rasulullah, seorang ibu. Ya, Rasulullah meminta tolong kepada sahabat dan pamannya untuk datang kepada ibunya, tapi ibunya menolak, tidak mau. Saya sudah sakit hati dengan Alqamah. Ya.
Sampai kemudian dijelaskan ini ki anakmu dalam kondisi yang seperti ini. Ya, biarkan saja. Akhirnya kemudian pamannya pamitan, akan kami sampaikan nanti kepada Rasulullah SAW. Sek, nanti dulu, kenapa kok mengingatkan dengan Rasulullah? Sungguhnya kami datang ke sini, ya datang ke rumahmu ini untuk membawa kamu atas perintah dari Rasulullah SAW. Ya, kemudian ibunya belum mengatakan, kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau Rasulullah yang memanggil saya akan datang. Akhirnya datang, Bu. Ya, sampai di situ pun di rumahnya Alqamah, ibunya melihat kondisi yang seperti itu, karena saking sakit hatinya kepada anaknya, itu sulit untuk memberikan maaf. Sampai Rasulullah hendak memerintahkan para sahabatnya untuk mengumpulkan kayu bakar. Ibunya Alqamah bertanya, untuk apa kayu bakar itu ya Rasulullah? Kayu bakar itu diperuntukkan untuk membakar Alqamah supaya ya, ia dimudahkan dalam kematiannya. Melihat anaknya satu-satunya ya, yang sangat dicintainya akan dibakar dalam kondisi yang masih hidup, ibunya tidak tega. Ibunya menangis kemudian mengatakan, demi Allah ya Rasulullah, ya hari ini aku maafkan kesalahan Alqamah kepadaku. Maka kemudian yang terjadi apa setelah itu, Pak? Allah berikan kemudahan atas kematian Alqamah ya, lantaran maaf dari orang tuanya. Inilah ya sebab, karena seperti itu mementingkan istrinya daripada ibunya. Nah, hari ini kita bagaimana mementingkan ibu atau istri, Pak? Oh, saya mementingkan ibu, ibunya anak-anak. Oh, bojone. Nah, ini kalau hak seorang laki-laki kepala rumah tangga, laki-laki Pak, itu hak ibunya. Saya seperti itu. Ya. Nek kalau perempuan, seorang istri hak suaminya. Ya, sampai kapanpun itu tidak bisa ditawar, Pak. Maka memang ya kita tidak bukan perkara yang mudah. Tapi inilah satu ketentuan yang Allah tetapkan kepada kita, bahwa merawat kedua orang tua, bersikap baik kepada mereka, memuliakan mereka, merupakan ya satu pintu yang terbuka lebar untuk kita masuk ke dalam surganya Allah dengan menghormati keduanya. Ya, kalau duanya hidup, ya bapak, ya ibu kita kan begitu. Nek kalau tinggal satu-satunya, kita muliakan salah satunya. Jangan sampai kita repotkan. Kita dari kecil sudah dirawat, sudah berkeluarga, masih merepotkan juga. Ya, kerepotan jaga anak, sama-sama kerja. Ya, bapak ibu panggil ke rumah, bukan dimuliakan, kon jogo putune. Wah. Ini kadang-kadang begitu. Meskipun bapak dan ibu itu tidak pernah mengeluh, dengan senang hati menjaga cucunya, tapi itu bukan pekerjaan bapak dan ibu, kan begitu. Wis gedhekno awake dhewe kok mosok isih kon jaga putune. Lah ini yang kadang-kala hari ini putra di masyarakat kita begitu. Ya, ada apa-apa nek sing susah bapak ibu, bareng giliran sing seneng lali. Lah ini kan jangan. Yang kita muliakan, kita senangkan. Ini iso ya ora sadi ini penggawean wis kon dimuliakan kon tengok-tengok kan gitu. Tapi orang tua meskipun tidak mau tengok-tengok, saya tahu betul. Karepe anaknya memuliakan, tapi kadang orang tua tidak ada yang ingin diperlakukan dengan seperti selama masih bisa sehat, masih bisa bergerak, masih bisa membantu, justru malah meringankan pekerjaan anaknya. Itulah orang tua kasihnya sepanjang zaman kan begitu, Pak. Ini kalau kasih anak kepada orang tua, anak pirang-pirang wae belum tentu bisa membahagiakan kedua orang tua, ya kan? Merawat keduanya dengan baik. Ya, insyaallah nih kalau di sini tidak seperti itu ya. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Adapun yang keempat dan yang kelima, ya sebab dari su'ul khotimah. Kalau yang keempat adalah jangan mendolimi orang lain. Ya,
Jangan suka mendolimi orang lain. Berkali-kali dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dalam hadis yang panjang, dalam hadis Arba'un Nawawi, hadis yang ke-24, ya, sambilkan potongan yang di depan saja, yang mana dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, Allah Subhanahu Wa Taala itu berfirman. Jadi dalam hadis qudsi Allah mengatakan dalam hadis qudsi tersebut, dan mengatakan, ya ibadi, wahai hambaku, inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altu bainakum muharraman fala tadzalamu. Sungguhnya aku mengharamkan kedoliman atas diriku, ya, dan aku menjadikan haram mendolimi atau larangan kepada kalian dari berbuat dolim, maka fala tadzalamu, maka janganlah kalian saling berbuat dolim atau mendolimi. Perbuatan dolim itu bisa dengan lisan, bisa dengan perbuatan, ya, bisa dengan merebut hak orang lain, ya, dan macamnya banyak. Dan yang paling utama ditekankan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah kedoliman yang dilakukan dengan lisan kita, seperti berbuat fitnah, membicarakan keburukannya, berkata kasar kepadanya, ya, kepada saudara kita, ataupun berkata kotor kepada orang lain. Termasuk diantaranya memberikan julukan yang buruk atau panggilan yang jelek kepada mereka. Itu dolim namanya, Pak. Jadi perbuatan dolim itu banyak bentuknya. Itu kalau secara lisan, fitnah, ghibah, membicarakan keburukannya, itu haram jelas, termasuk dosa besar. Kalau yang kedoliman yang diremehkan dan itu dinilainya memang dosa kecil, seperti memakai sandal orang lain tanpa izinnya, Pak. Ya, jenengan ambil air wudhu karena pakai sepatu atau pakai sandal bagus, carinya sandal jepit, padahal bukan milik masjid. Jenengan pakai kemudian ambil air wudhu tanpa seizinnya, itu termasuk dolim, ya, termasuk dolim. Dan nilainya apa? Gosop namanya tuh, Pak. Kadang-kadang seperti itu buatan, Pak. Halah, kok seperti itu? Jangan membiasakan, ya, hal yang semacam itu. Kalau di masjid kan, masjid ini sediakan sandal memang khusus untuk wudhu, ya, seperti sandal milik masjid. Itu memang fasilitas umum, tidak masalah. Yang jadi masalah bukan sandal kita pakai, kemudian kita mengembalikannya bukan pada tempatnya, mau nenggir kene terus tinggir-tinggir kono, Pak. Wong bar salat, sandal kuning di, sandal kuning kene kok ora eneng. Goleki, Pak. Ya, goleki muter-muter ora ketemu-ketemu. Akhirnya pulang sambil, ya, nyeker tok sih ndak masalah, atine mbek gondok. Sandal anyar jepit lagi tuku wis ilang. Ngemecit malang sandal wae. Lah ini seperti itu kan tidak boleh, Pak. Itu namanya dolim. Ya. Maka biasakan ketika kita berwudu, kalau memang kita pakai sandal yang bagus atau pakai sepatu, pengen pinjem sandal, izin sama orangnya. Jangan kemudian kita yang kita malah justru melanggar dengan ketetapan ketentuan yang dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gosip itu dosa, ya, dosa kecil yang diremehkan oleh orang. Jangan sampai kita rusak ibadah kita dengan perbuatan yang semacam itu. Ya, nah kalau di masjid ini masukan untuk takmirnya, sediakan sandal khusus masjid, ya, biar jamaahnya itu nyaman
ben gak nglakoni gosok niki mau. Nggih. Tulis sandal milik masjid. Kalau sudah ada sandal milik masjid, wis apik kok ngono iku, ya aja digowo mulai gitu loh. Kadang-kadang begitu ya, di Darut Taqwa gitu Pak. Ada yang sebagian, meskipun tidak semua, saya tahu jamaahnya yang sebagian tuh yang kadang-kadang pakai sandal masjid terus dibawa pulang ya, ijol. Tahu tanya loh, tadinya sandalnya warnanya biru, ada tulisannya milik masjid, kok saya sandal jepit kok ya, terus dong ngelotok ngeten niku lho Pak. Ya Allah ya. Ya itulah memang kadang-kala orang. Nek kalau jamaah yang biasa saya tahu. Biasanya nek kalau itu kalau Jumatan itu, Pak. Ya, dari orang-orang luar kan kita tidak tahu, Mas. Sudah banyak orang yang datang, Mas. Kita kan niatnya ibadah sudah. Itu jangan dipermasalahkan. Nek ilang ya itu kok kiamana sing anyar kan begitu. Baik. Adapun yang terakhir adalah sering melakukan perbuatan dosa besar. Ya, jadi segala perbuatan dosa besar itu hanya akan menjadikan kita ya, di penghujung hayat itu jatuh pada sul khotimah, bukan husnul khotimah. Intinya ya, dalam kajian yang kami sampaikan pada malam hari ini ya, agar kita terhindar dari sul khotimah, maka biasakan kita isi waktu itu dengan amalan-amalan yang solih, amalan-amalan kebaikan, amalan ketaatan kepada Allah, dan jauhkan diri kita dari berbagai macam perbuatan maksiat. Ketika kita sudah ya, katakanlah niat hijrah untuk menjadi orang yang lebih baik, jangan sekali-kali kita menoleh ke belakang ya, jangan sekali-kali kita kemudian balik pada kebiasaan kita yang dulu ya. Kita isi hari-hari kita yang selanjutnya dengan memperbanyak ibadah kepada Allah, karena sungguhnya kita hidup di dunia ini hanya nunggu giliran kita dipanggil, Mbak. Gini apa Mbak? Kita antri ya. Hari ini si A, besok si B, si C, si Z, sampai kemudian si Z, sampai kemudian nama kita yang disebut ya. Ketika nama kita disebut itulah karena kita sudah membiasakan dengan amalan kebaikan ya, karena Allah itu akan mematikan seseorang atau memanggil seseorang itu, mematikan dalam keadaan karena kebiasaan hidup semasa hidupnya ketika dia hidup di dunia. Kalau kebiasaannya adalah orang yang menghabiskan waktunya, memanfaatkan waktunya dengan amalan-amalan solih, maka fa insyaallah Allah akan mematikan ia dalam keadaan ia sedang berbuat amalan soleh. Tapi sebaliknya, ketika umur yang diberikan Allah semakin panjang, umurnya diberikan kesempatan lagi, tapi masih digunakan untuk bermaksiat terus kepada Allah, maka Allah akan matikan ia dalam kemaksiatan. Ingatlah dalam hadis Nabi SAW dikatakan ya, manusia yang terbaik di antara kita adalah manusia yang panjang umurnya dan baik amal kebaikannya. Sebaliknya manusia yang buruk itu adalah orang yang panjang umurnya akan tapi buruk amal perbuatannya. Semoga kita semuanya digolongkan hamba Allah yang termasuk manusia yang baik di antara manusia yang lainnya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Kurang lebihnya kami minta maaf yang sebesar-besarnya. Sedikit yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan dapat diberikan manfaat dan menambah atau memotivasi kita untuk semakin semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk meraih husnul khatimah dan meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri majlis kita pada malam ini baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.